Halo teman-teman semua, perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Komunikasi kelas B, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Pada hari ini, kami akan membahas topik mengenai self-perception and others. Untuk membahas topik ini, terdapat sebuah kasus yang dapat menggambarkan self-perception and others. Di mana dalam kasus tersebut, terdapat seorang calon karyawan dan juga seorang manajer yang sedang menyamar menjadi resepsionis. Terdapat seorang manajer dari suatu perusahaan yang menyamar menjadi resepsionis untuk menyambut calon pegawai baru. Salah satu calon karyawan memberikan kesan pertama yang membuat atasannya tak terkesan dan mengacaukan wawancara dalam 5 menit. Saat resepsionis menyapanya, calon karyawan ini menghindari kontak mata. Lalu, ketika resepsionis mencoba untuk mengobrol lagi-lagi tidak ada kontak mata dari calon karyawan ini, sehingga terkesan tidak ada ketertarikan untuk berbicara dengan resepsionis. Hal tersebut menjadi pertimbangan atasan untuk merekrut calon karyawan tersebut. Karena dalam pekerjaan yang akan diembannya, calon karyawan ini akan berhadapan dengan banyak orang serta harus memiliki kepribadian yang hangat, ramah, dan menyenangkan. Karena interaksinya yang buruk dengan resepsionis, manajer yang merekrut menganggap ia tidak pantas untuk diterima kerja. Walaupun ketika calon karyawan tersebut berbicara dengan pengambil keputusan, kepribadiannya berubah menjadi ramah, terbuka, dan rileks. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai self-concept dan self-esteem. Apa sih yang dimaksud dengan self-concept dan self-esteem itu? Kedua hal ini merupakan dua persepsi tentang diri yang memiliki pengaruh terbesar terhadap cara kita berkomunikasi. Self-concept adalah identitas diri Anda. Ini adalah gambaran mental yang Anda miliki tentang keterampilan Anda, kemampuan Anda, pengetahuan Anda, kompetensi Anda, dan kepribadian Anda. Self-esteem adalah evaluasi keseluruhan Anda terhadap kompetensi dan kelayakan pribadi Anda. Self-esteem adalah evaluasi positif atau negatif kita terhadap self-concept. Self-esteem kita berakar pada nilai-nilai dan berkembang seiring waktu sebagai hasil dari pengalaman kita. Self-esteem bukan hanya seberapa baik atau buruk kita melakukan sesuatu, tetapi juga pentingnya nilai yang kita tempatkan pada apa yang dilakukan dengan baik atau buruk. Kira-kira hubungannya apa ya dengan self-perception? Yuk, mari kita bahas. Jika seseorang memiliki self-concept negatif dan self-esteem yang rendah, maka individu tersebut tidak akan melakukan eye contact ketika sedang berinteraksi. Dalam kasus tersebut, terlihat bahwa calon pegawai memiliki self-concept negatif dan self-esteem yang rendah, sehingga ia tidak melakukan eye contact dengan resepsionis. Kemudian, dalam melakukan kontak dengan orang lain, seharusnya calon pegawai tersebut dapat memakai topeng ketika berinteraksi dengan orang lain, tanpa melupakan true perception atau dirinya sendiri. Setelah itu, ketika melakukan wawancara, seharusnya calon pegawai tersebut dapat bersikap ramah terhadap siapapun yang berada di perusahaan tersebut. Terlebih, pekerjaan yang diminatinya merupakan pekerjaan yang memerlukan kepribadian yang hangat, ramah, dan menyenangkan. Nah teman-teman, sekarang aku mau ngasih tahu nih tips and trick untuk terhindar dari self-perception. Yang pertama, ketika memandang semua orang atau lawan bicara kita tidak melihat status mereka itu apa. Yang kedua, kita memberikan respect yang sama kepada semua orang atau lawan bicara kita. Yang ketiga, kita harus bertingkah laku baik ketika berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi. Dan yang keempat, kita harus menghargai setiap orang atau lawan bicara kita tanpa memandang jabatan atau statusnya itu seperti apa. Jadi, kesimpulannya adalah untuk memiliki komunikasi yang efektif, maka seseorang perlu untuk memiliki self-concept yang positif dan self-esteem yang tinggi. Kemudian, ketika seseorang memiliki self-concept yang positif dan self-esteem yang tinggi, maka ia dapat menempatkan dirinya di berbagai situasi.